Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat dengan dunia mangga. Oke sobat, dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang cara membuat mangga yang kita tanam dari biji akan cepat berbuah. Contohnya seperti salah satu yang akan kita buat sebentar lagi. Pohon mangga yang ada di depan saya ini merupakan jenis mangga lokal yang kita tanam dari biji. Dan hari ini kita akan berbagi teknik ataupun cara membuat mangga yang kita tanam dari biji ini akan cepat berbuah. Dan untuk langkah yang pertama, pastikan sobat sudah menyiapkan entres-entres pilihan, dan di sini kita sudah siapkan beberapa entres untuk kita sambung dengan mangga lokal yang kita tanam ini. Dan ini kita sudah melakukan pruning tahap pertama untuk jenis lokal ini. Dan rencana kita hari ini akan kita sambung dengan entres yang tadi di 3 cabang yang kita sisakan ini. Nah, untuk entres pastikan sobat memilihnya yang sudah ada mata tunasnya, sehingga setelah kita sambung akan cepat tumbuh ataupun akan cepat berkembang nantinya, dan akan lebih optimal jika sudah kita pilih entres yang sudah ada mata tunasnya seperti ini. Dia akan lebih cepat tumbuh nantinya. Oke sobat, kita lanjut dalam proses sambung pucuk mangga yang kita tanam dari biji. Sebelumnya kita harus potong di sini ada cincin, kita potong di bawah cincinnya. Dan untuk pemotongan di tahap ataupun dalam masalah sambung pucuk seperti ini, itu tidak perlu sobat memotong dengan miring 45 ya. Itu sobat potong saja lurus, tegak seperti ini. Oke. Dan ini juga kita potong lagi, lurus juga dipotong. Oh ya sobat, ini kenapa kita potong di bawah tunas ini kan, di bawah cincin. Di bawah cincin kita potong, kenapa enggak kita potong di atas cincin? Kalau seandainya kita potong di atas cincin di sini, nanti akan takutnya di cincin ini akan keluar tunas-tunas yang baru. Nah, jadi kita potong di bawah cincin juga berfungsi supaya makanan yang didapatkan lebih fokus ke yang akan kita sambung nantinya. Seandainya kita potong di atas cincin, sudah pasti di cincin ini akan keluar tunas baru, sehingga susah untuk hidup yang kita sambung. Nah, kita lanjut dalam tahap berikutnya. Ini tahap penyambungan. Kita pilih dulu entres yang sama ukuran dengan cabang yang akan kita sambung ini. Dan ini entres yang sudah kita pilih sama besar ukurannya dengan yang akan kita sambung. Dan ini entres juga sudah ada mata tunas,
Sebelumnya kita buang dulu bekas ataupun tangkai daun sebelumnya, kita buang. Nah, untuk yang di atas ini jangan dibuang rapat dengan entres. Ini juga sebagai perlindungan untuk entres. Cukup seperti oke sobat. Dan selanjutnya kita di sini menggunakan pisau berjenis cutter ya. Kita buat dulu. Di sini kita menggunakan cara sambungnya dengan bentuk runcin ya, seperti ini. Kita iris di dua sisi. Pastikan sama rata di saat melakukan pengirisan yang di samping ini, supaya nanti di saat kita tempel di sana ia sama rata merekat. Dan juga pastikan ini dipotong dengan rata. Sobat, kita gunakan alas. Seperti ini, sudah rata. Dan setelah kita buat entresnya, lalu kita ukur dulu dengan tempat yang akan kita sambung. Ini kita tanda dulu seperti ini. Barulah kita belah di tengah-tengah ya sobat. Dan pastikan jangan sampai lewat di saat membelahnya. Nah sobat, oke. Dan selesai sudah, langsung kita masukkan ke sini tempat. Nah, langkah selanjutnya kita di sini menggunakan plastik seperti ini, sobat. Dan pastikan sobat mengikatnya dengan rapat ya. Ini tarik dulu sedikit. Supaya tidak terjadi penguapan. Seandainya terjadi penguapan di tempat yang kita sambung ini ataupun entres ini akan berjamur. Seandainya berjamur, otomatis akan gagal. Yang paling utama di atas, bagian atas ini ya sobat, jangan sampai masuk air. Nah, kalau sampai masuk air, otomatis ini akan berjamur. Dan seandainya sudah berjamur, sudah pasti gagal. Dan plastik ini juga kita gunakan sebagai pengikatnya. Kita tidak menggunakan tali yang lain ya. Kita menggunakan plastik ini langsung. Dan seperti inilah sobat, bisa dilihat ini sangat rapat dan atasnya juga tidak akan masuk air, sehingga tidak terjadinya penguapan yang dapat mengakibatkan penjamuran. Setelah kita melakukan ini juga kita melakukan penyungkupan ataupun ya sungkup. Kita menggunakan di sini, kita menggunakan plastik kecil saja.
Ini seperti plastik ini, plastik es biasa ya. Cukup dimasukkan, kita tidak menggunakan plastik yang besar di sini. Nah, seperti ini. Nah, ada satu lagi kunci suksesnya. Ini kunci sukses ya sobat. Belum ada yang tahu nih. Masih rahasia ini. Kita bagikan. Untuk suksesnya entres yang kita sambung ini, itu sebaiknya entres ini bagaimana cara dari kita supaya tidak langsung terkena sinar matahari, sehingga jika terkena sinar matahari secara langsung, ini mata tunas akan hangus sehingga menyebabkan kegagalan di saat kita melakukan penyambungan. Nah, di sini sobat-sobat belum ada yang tahu nih rahasia. Kita di sini menggunakan daunnya yang kita potong tadi untuk melindungi entres yang sudah kita sambung ini. Jadi sobat-sobat cukup menggunakan daunnya saja ini, seperti ini caranya. Ini adalah kunci sukses yang paling utama ini, melindungi entres dari sinar matahari secara langsung. Nah, sepertinya ini cukup dua karena daunnya cukup lebar. Nah, ikatnya kita di sini menggunakan karet gelang. Seperti ini sobat. Dan di atasnya juga kita ikat. Ini untuk menghindari sinar matahari secara langsung. Jika hal ini sudah kita lakukan, itu 100% akan berhasil. Entres yang kita sambung ini akan tumbuh. Oke sobat, kita lanjut sambung dulu, nanti setelah kita lakukan akan kita update kembali. Oke sobat, selesai sudah. Kita sambung untuk pohon yang ini. Ini juga sudah kita membuat perlindungan. Ini sebagai perisainya ini, perisai entres yang kita sambung tadi. Dan untuk membuktikan bahwa dengan cara seperti ini benar-benar berhasil, mari kita lihat yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Ini mangga yang sudah kita sambung beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, ini kembali kita ingatkan bahwa kunci sukses sambung mangga ini, gunakanlah perisai untuk melindungi entres yang kita sambung dari sinar matahari secara langsung. Apalagi seperti ini kita sambungnya di lahan ataupun di lokasi. Ya sobat, mari kita cek dulu yang sudah kita sambung beberapa waktu yang lalu, mudah-mudahan berhasil. Wow sobat, inilah yang kita katakan tadi, gunakanlah perisai untuk melindungi entres yang kita sambung ini dari sinar matahari secara langsung. Dan ini merupakan buktinya bahwa dengan cara yang kita lakukan ini, insya Allah berhasil 100%. Nah, karena melakukan sambung pucuk pada mangga yang kita tanam dari biji, dan kita melakukannya di lokasi ataupun di lahan seperti ini,
itu sangat dibutuhkan perisai untuk menutupi entres ini dari sinar matahari secara langsung. Karena dengan terkenanya matahari secara langsung, ini mata-mata tunas ini akan hangus, getahnya akan kering sehingga total ya. Oke sobat, sekian dulu sharing kita, nanti akan kita updatekan beberapa waktu ke depan mengenai cara kita buat mangga cepat berbuah dari ditanam dari biji. Oke sobat, sekian dulu dari channel Dunia Mangga. Jika ada yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan gunakan kolom komentar. Insyaallah akan kita jawab. Kita akan berbagi di setiap video yang akan kita upload nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.